Setelah proses panjang pemungutan suara pemilu serentak 2019, akhirnya telah terlaksana. Tidak berlebihan rasanya bila dikatakan pemilu kali ini luar biasa berat. Gesekan dan konflik tak hanya terjadi di tataran elit politik saja, namun hingga ke tengah masyarakat. Sejak kedua pasangan calon mendeklarasikan diri untuk maju dalam Pilpres, masyarakat Indonesia seakan terbelah dua. Identitas sebagai warga dan pemilih dalam pemilu 2019 seakan hanya punya dua nama. Kalau Anda bukan geng cebong, berarti Anda adalah geng kampret. Meski tentu tidak menggambarkan perilaku pemilih Indonesia secara keseluruhan, gesekan politik di tataran lingkungan sekitar hingga internal keluarga begitu terasa. Kini kampanye politik sudah selesai. Suara sudah diberikan. Mari kembali jadi satu Indonesia. Tentu tahapan pemilu masih berlanjut hingga pengambilan sumpah jabatan nanti. Namun, mulai hari ini seharusnya kita bisa membuang atribusi menghina dan mengkotak-kotakan dalam percakapan sehari-hari. Saatnya move on, saatnya kembali jadi saudara. Ya, saatnya move on, saatnya kembali menjadi saudara satu tanah air sembari menunggu penghitungan suara resmi oleh KPU nanti. Mari kita lemaskan lagi ketegangan kita selama ini, kita relax lagi, gitu ya. Nah, jadi kita nggak boleh gagal move on. Tapi biar kita nggak gagal move on, ini apa yang bisa dilakukan untuk meninggalkan efek-efek negatif sepanjang masa kampanye pemilu dan kembali mempererat tali persaudaraan. Kita akan bahas hal ini bersama dua narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada, ini nih, sudah lama nih, saya udah nggak ketemu nih, Mas Gun-Gun. Dia sibuk soalnya kemana-mana akhir-akhir ini, pakar komunikasi politik Gun-Gun Herianto, dan juga ada Direktur Eksekutif Institut Media Sosial dan Diplomasi Komunikonten, Hariko Wibawa Satria. Selamat siang, Mas Hariko, Mas Gun-Gun. Ya. Terima kasih sudah hadir di sini akhirnya. Nggak berani kita nolak. Oke, kita nanya dulu nih, sebelum kita bicara soal seperti apa untuk membuat yang lainnya itu kembali apa ya? Kalau bahasa tadi kita tuh melepaskan ketegangan. Nah, tapi kita tanya dulu, Mas Hariko, hari ini satu hari pasca hari pemungutan suara, situasi tonnya di media sosial seperti apa? Iya, semalam itu saya lihat ada netizen yang nulis tinta pemilu itu bisa luntur katanya, tapi cintaku padamu nggak akan luntur. Kece. Terus ada juga yang nulis siapapun presidennya tidak akan bisa mengatur tukang parkir yang tiba-tiba datang katanya. Maksudnya warganet ini punya cara sendiri untuk mencairkan suasana. Artinya mereka bisa tegang, mereka juga bisa cair. Banyak sekali lah kita melihat meme-meme yang mulai keluar. Misalnya ada yang bilang, pokoknya habis nyoblos jangan ngupil, tiba-tiba warna biru, segala macam. Artinya cukup banyak lah hiburan yang kita lihat di media sosial. Hanya bedanya 2014 itu memang banyak perdebatan di Twitter. Sekarang ini perdebatan itu berpindah sebagian ke WhatsApp dengan tingginya jumlah pengguna WhatsApp dan Facebook ini. Tapi ketika kita melihat misalnya mengentalnya istilah cebong dan kampret ini kita bisa lihat karena calonnya kan cuma dua ini, ya kan? Dimanapun kompetisi, mau pemilihan ketua kelas, kepala desa, wali kota, ketika calonnya hanya dua, itu pasti polarisasinya lebih kental ketimbang ketika calonnya itu lebih dari dua. Head to head. Ya, ketika kita lacak asal-usulnya kan artinya ada kontribusi dari DPR juga di sini, karena mereka membuat syarat untuk mengajukan calon presiden itu kalau nggak salah 20% dari total suara, kan, kemudian 25% dari total suara nasional, 20% maksudnya. Sehingga muncullah dua calon, dan kebetulan dua calon ini juga 2014 yang lalu bertempur. Nah, sehingga makin terjadi polarisasi. Yang kedua, sebagian pendukung fanatik ini terbiasa mengkonsumsi berita-berita yang positif saja tentang kandidatnya. Artinya kalau saya pendukung A, saya sukanya membaca yang positif saja tentang A, dan saya hanya membaca yang negatif saja tentang A. Jadi apa yang dikonsumsi itulah yang akan dikeluarkan. Ketika dia mengkonsumsi berita yang bagus tentang A, ya itulah yang dia sampaikan di media sosial. Kemudian juga ketika dia mengatakan yang buruk tentang lawan, itulah yang disampaikan, gitu kan. Nah, kalau dilihat dari
trennya Mas, apakah kemudian ketika sudah masuk masa tenang begitu agak tenang juga netizen, apalagi setelah kemudian hari ini kan sudah selesai pencoblosan begitu, artinya bahwa tone-nya udah agak down atau malah semakin naik dengan adanya keriangan ini? 5 hari sebelum tanggal 17 itu sudah turun, karena orang sudah mulai disibukkan dengan pencalekan. Ada 250.000 lupa saya sekian caleg, kemudian saksi dan lain sebagainya, sudah disibukkan dengan isu itu. Kemudian ada kampanye akbar, sudah mulai beralih isunya. Artinya sebenarnya apa yang kita sebut dengan polarisasi yang begitu kental itu kemudian akan terjadi ribut, bahkan ada isu people power segala macam itu tidak terbukti. Jadi apa yang kita sebut dengan ini kayaknya berbahaya sekali, sebenarnya biasa-biasa aja. Termasuk hari ini pun juga biasa-biasa aja. Termasuk hari ini biasa-biasa aja, karena sudah ada prediksi dari berbagai lembaga survei, dan baik lembaga survei yang dekat dengan 01 dengan 02 juga hasilnya tidak terlalu berbeda. Sehingga juga biasa-biasa saja. Justru kita harus mengapresiasi masyarakat ini. Ya, di Amerika pun ketika calonnya hanya 2, polarisasinya juga kental bahkan sampai hari ini gitu. Nah, kita termasuk bagus menurut saya. Nah, kalau Mas Gun lihatnya seperti dengan yang disampaikan Mas Hariko, atau kalau kita lihat juga ini kan kita tidak bisa menafikan gitu loh bahwa situasinya sekarang mungkin masih ada pihak-pihak yang tidak puas, walaupun kita tentunya sama-sama harus bersabar gitu kan. Tapi kan ini juga apa ya, rentan mungkin dengan sekarang dengan candaan-candaan itu juga ketika disikapinya berlebih itu juga bisa menyulut adanya potensi-potensi ataupun keributan-keributan mungkin. Saya melihat ini pengondisian instrumental atau instrumental conditioning yang positif. Itu dulu. Kenapa? Karena hari H pencoblosan itu berjalan relatif secara umum tuh damai. Ini patut disyukuri. Kenapa? Karena pemilu kita ini pemilu yang paling kompleks di dunia. The most complex election. Kenapa? Karena bayangin aja 3 sistem pemilu dalam satu hari, 5 kotak sekaligus. Tidak ada di dunia pemilu yang sekompleks Indonesia. 5 kotak satu hari itu tidak ada di dunia. Yang kedua, 3 sistem pemilu dalam satu hari. Memilih presiden, kemudian memilih anggota DPD, dan legislatif dari DPR RI sampai kabupaten kota. Dengan 810.326 TPS. Luar biasa. Jadi yang patut disyukuri itu dulu, situasinya aman. Jika ada beberapa daerah yang cukup ramai gara-gara terlambat logistik, itu saya pikir juga terjadi di 2014, terjadi juga di 2009. Yang kedua, saya melihat ini belum selesai. Proses ini masih ada tahapan berikutnya setelah penetapan quick count, kemenangan quick count oleh beberapa lembaga. Berarti kan kemenangan versi quick count. Maka masih ada tahapan yang harus dikawal, namanya penghitungan secara manual oleh KPU dan real count dari C1 yang dilakukan oleh KPU. Dan hasil ini, Mbak Ami, Mas Tejar, bahwa quick count adalah metode akademik yang kemudian sebenarnya biasanya sangat presisi, tidak terlalu jauh dengan hasil dari real count. Dan proses ini patut disyukuri. Kenapa? Karena kita punya instrumen metodologis untuk mengecek namanya fungsi prediktif ya dari sebuah kemenangan, sekaligus memiliki fungsi kontrol terhadap hitungan yang kemudian dilakukan oleh KPU. Nah, 2 hal ini itu menurut saya juga harus diapresiasi. Kenapa? Karena ada kerja akademik, kemudian ada kerja teknikal dari KPU yang dua-duanya bermuara sama, yaitu ingin suara demos, ya, suara rakyat itu kemudian tidak diakalin oleh siapapun, sehingga masing-masing pihak
itu punya data untuk kemudian mengawal sampai nanti penetapan pemenang oleh KPU. Oh, nah, begitu. Mengawalnya ini kan juga yang menjadi PR adalah bagaimana ketika mengawalnya ini pun juga dengan kepala dingin, dengan hati juga yang hati yang lapang seperti itu kan. Jadi ketika kita mengawalnya penuh dengan emosi ataupun penuh kecurigaan, bisa jadi juga proses intinya juga menjadi tidak baik. Nah, kita akan bahas di segmen berikutnya, pemirsa. Kami akan kembali tetap di Special Report Pemilu Damai 2019.